I'm very confident we can easily achieve 8%, and I am determined to go beyond. 8% within the 5 years, the first year, second year, and when you go beyond, are you looking at double digits? I would say within 2-3 years, yes. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh faham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Apakah kita sadar bahwa rakyat kita dan anak-anak kita banyak yang kurang gizi? Kita harus berani melihat ini semua. Dan kita harus berani menyelesaikan masalah ini semua. Pemikiran, kehendak, dan rancang bangun pendiri-pendiri bangsa kita dari sejak awal bangsa ini berdiri, kita ingin menjadi bangsa yang berdemokrasi. Kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Halo, selamat malam pemirsa. Tahun 2024 menjadi tahun yang bersejarah bagi bangsa ini, di mana rakyat Indonesia menentukan siapa pemimpinnya mulai dari tingkat regional hingga nasional. Meski diwarnai banyak drama dan dinamika politik, tahun 2024 patut dijadikan pembelajaran bagi jalannya demokrasi dan juga stabilitas politik ke depan. Di tengah tantangan dinamika politik global serta krisis energi dan pangan yang masih menjadi ancaman, sudah seharusnya tahun 2025 menjadi perhatian, menyambut tahun baru bersama dengan pemerintahan baru. Kami mencoba untuk membaca bagaimana situasi politik ke depan dengan menganalisa sejumlah peristiwa dan juga dinamika yang terjadi. Bersama saya Afir Malik, inilah Panggung Demokrasi Political Outlook 2025. Langsung saya perkenalkan narasumber yang luar biasa yang sudah bersama saya di studio pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya hadir juru bicara kantor komunikasi kepresidenan, Mas Philip Vermonte. Halo Mas Philip, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah diundang. Dan di sebelah Mas Philip ini katanya temannya Mas Philip, yaitu pengamat politik Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi Hanan, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Afi. Di sebelah kiri saya hadir juga pengamat kebijakan publik Mas Trubus Rahardiansyah. Mas Trubus, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, ya. Dan kemudian juga pakar hubungan internasional Prof. Alexius Jumadu. Prof. Alexius, terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Dan kemudian satu lagi kami hadirkan pakar hukum pidana Profesor Topo Santoso. Prof. Topo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak sudah hadir. Kita bahas mengenai Political Outlook 2025, membaca situasi tahun politik di 2024. Saya sebagai pengamat politik, saya ke Mas Jayadi Hanan terlebih dahulu. Apa kira-kira yang akan menjadi perhatian di 2025 ketika kita sudah menyelesaikan rangkaian pemilu, ada Pilpres, pemilu legislatif, bahkan kepala daerah. Apakah isu yang sempat disampaikan oleh Pak Presiden bahwa pemilihan kepala daerah wacananya adalah dikembalikan menjadi yang dipilih oleh DPRD akan semakin menguat, atau ternyata reaksi publik juga berkata berbeda, Mas Jadi? Ya, itu salah satu yang mungkin nanti akan muncul sepanjang tahun ini kalau itu memang betul-betul diproses oleh DPR ya untuk melakukan revisi atau evaluasi. Tapi di luar itu pasti masyarakat atau yang akan mengemuka adalah perhatian terhadap apa yang disebut dengan quick wins. Program-program yang menjadi unggulan yang dibuat oleh Presiden, yang dikampanyekan dan dijanjikan. Banyak yang bisa kita lihat di situ ya. Baik itu yang paling terkenal adalah makan gratis, juga program-program infrastruktur desa dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi perhatian. Tapi sebelum di luar itu juga masyarakat kan mendapatkan presiden baru dari kabinet ini atau pemerintahan, yaitu kabinet yang super besar. Iya. Ya, beberapa kementerian itu dipecah. Dan
para ahli administrasi, para ahli kebijakan banyak menilai bahwa itu memerlukan proses yang cukup panjang sebetulnya untuk betul-betul bergerak secara cepat gitu ya, karena memerlukan persiapan-persiapan dari segi struktur, orang, program dan sebagainya. Kemudian yang ketiga saya kira adalah soal tentu saja lagi-lagi soal ekonomi ya. Ekonomi selain Pak Prabowo sudah mencanangkan seperti yang kita dengar tadi, kepengen 8%, nggak tahu kita kebetulan nggak ada ahli ekonomi di sini. Ya, karena political outlook ya, jadi kurang lebih. Ya bisa nggak 8% itu yang kita bisa lihat. Yang pasti ekonomi sampai hari ini tumbuhnya sekitar 5%-an kan gitu. Agak ambisius menurut Anda ketika targetnya adalah 8%, kalau Pak Prabowo katakan mungkin dalam 2 sampai 3 tahun pertama pemerintahan beliau. Ya, terus terang saya nggak berani jawab ya. Tapi saya mendengar sejumlah ahli ekonomi mengatakan itu cukup ambisius. Cukup ambisius. Pak Jokowi aja mencanangkan 7% kan, tapi nggak pernah tercapai 5% gitu. Yang pasti misalnya nah itu program-program yang terkait dengan ekonomi. Kenapa ekonomi akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana persepsi masyarakat terhadap pemerintahan. Persepsi masyarakat terhadap pemerintahan itu nanti akan menentukan bagaimana tingkat dukungan masyarakat. Mungkin di tahun pertama ini pemerintah masih berbulan madu dengan masyarakat, dengan rakyat ya. Tetapi ada 2 PR terutama soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Itu yang menjadi perhatian masyarakat. Misalnya ya, sampai hari ini KPK kalau ditanya ke masyarakat, yang KPK termasuk lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya bahkan dibandingkan dengan misalnya kepolisian, kejaksaan. Jadi itu sejumlah PR yang akan muncul. Yang ketiga saya kira adalah masyarakat sadar, kalau kita tanya ya, bahwa ada situasi global. Masyarakat kebanyakan itu kan kita sering tanya tuh di survei-survei, mereka sadar bahwa ada situasi global yang bisa berpengaruh langsung ke Indonesia terutama di bidang ekonomi. Bagaimana pemerintah memproses itu, memanage dan sebagainya. Jadi ada keperluan untuk, karena masyarakat percaya memberi modal besar kepada pemerintahan ini untuk memulai, itu maka sekaligus juga ada harapan yang tinggi. Nah, kepercayaan yang tinggi disertai dengan harapan yang tinggi itu kalau pemerintahnya tidak deliver, itu akan menimbulkan kekecewaan. Jadi bumerang ya. Jadi bumerang. Itu modal yang baik. Itu nanti bisa muncul di tahun kedua, tahun ketiga, berikutnya, keempat dan kelima. Gitu. Oke, kalau kita lihat tadi sempat yang jadi modal pemerintahan Pak Prabowo adalah kepercayaan masyarakat yang tinggi. Ini ada sangat yakin 18% dan cukup yakinnya adalah 64,9%. Bagaimana kemudian menjaga dan mengolah kepercayaan ini supaya tidak menjadi kecewaan? Karena kepercayaan ini bisa jadi modal, bisa juga jadi beban, gitu kan? Karena ini kan awal, Pak, orang belum melihat prestasi Pak Prabowo sebagai presiden kan. Nanti tingkat kepercayaan ini akan dipengaruhi oleh seberapa banyak kinerjanya itu dimunculkan. Seberapa banyak delivernya. Saya ke Mas Trubus, kalau kemudian ternyata kebijakan publiknya akan seperti apa? Kalau kita lihat targetnya ambisius, modalnya sebenarnya cukup bagus, tapi kementerian yang gemuk juga jadi sorotan. Apakah kemudian bisa masyarakat dengan cepat minimal mengukur 100 harinya Presiden Prabowo? Saya kira untuk sampai ke sana agak berat ya Mbak, karena persoalannya adalah berbagai kebijakan yang selama ini ditinggalkan oleh presiden sebelumnya itu masih istilahnya membebani masyarakat, terutama konteksnya adalah bagaimana masyarakat melihat mahalnya harga-harga bahan pokok pangan itu menjadi persoalan di telinga publik. Nah, karena itu kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya yang sempat ditolak, misalnya Tapera, misalnya itu kan menjadi satu hal yang kemudian memang niatnya baik, semua kebijakan tentu baik niatnya karena pemerintah, tetapi kan perlunya ketika kemudian pemerintah membuat kebijakan awalnya hanya untuk ASN, kemudian melebar ke karyawan swasta, dan kemudian yang ketika melebar lagi kepada yang namanya karyawan pegawai mandiri atau orang mandiri bahasanya, bukan karyawan. Freelancer lah kurang freelancer. Kemudian muncul lagi kepada orang asing. Nah, ini kemudian yang menyebabkan masyarakat makin melihat bahwa maksudnya bagaimana gitu. Yang namanya tabungan memaksa harus sampai kepada istilahnya pihak-pihak yang mungkin sangat jauh dari ini gitu. Itu contoh artinya kebijakan ini. Atau Anda lihat bahwa jangan-jangan modal yang cukup besar, kepercayaan dan optimisme masyarakat dengan yang tadi begitu banyak permasalahan, kemudian harga yang mungkin naik, itu pelan-pelan sudah mengikis kepercayaan atau ternyata memang masyarakat masih wait and see? Iya, sebenarnya masyarakat kalau sekarang masih rata-rata masih wait and see. Karena kan kebijakan baru tahun Januari, misalnya ini kebijakan PPN 12%, ini kan masih nunggu. Meskipun pemerintah istilahnya banjir insentif.
Ya kan artinya hitung-hitungan ada sekitar 260 triliun insentif yang diberikan. Sementara PPN itu yang didapat cuman kira-kira 75 triliun kata teman-teman ekonomi begitu. Hitung-hitungannya kasar. Nah, itu beredar di medsos. Nah, persoalannya kemudian ini berlaku hanya insentif hanya 2 bulan. Setelah 2 bulan itu apa? Bagaimana? Nah, sementara kondisi masyarakat kita ini kan situasinya ketika kebijakan yang lain misalnya ada kebijakan option untuk daerah aja ada option namanya kebijakannya itu narik pungutan untuk pendapatan daerah. Kemudian ada kebijakan lain misalnya kenaikan BPJS ketenagakerjaan, BPJS kesehatan naik. Kemudian ada kebijakan asuransi kendaraan bermotor. Nah, ini semuanya melingkupi banyak sekali yang pada akhirnya belum lagi ada penerapan PP 28 yang agak berat. P28 tentang kesehatan di situ misalnya minuman berpemanis itu kena cukai. Nah, ini kan sudah menjadi bagaimana kemudian nanti pemerintah sementara kebijakan yang terhadap PPN ini katanya pemerintah hanya kategori yang premium mewah, tapi kan belum ada penjabarannya. Yang premium itu seperti apa? Nanti di masyarakat ujung-ujungnya, Mbak, itu masyarakat itu di pasar kalau saya naikkan harganya 12% naik di situ. Masyarakat konsumen bisa apa? Kan bisa karena pengawasannya yang belum ada. Jadi pertanyaannya di pengawasannya nih semua kebijakan yang disampaikan ini pengawasannya seperti apa gitu? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau memang mau kebijakan itu jalan, tentu pengawasannya instrumennya sudah disiapkan semua. Dan sampai hari ini kita belum mendengar komunikasi publiknya seperti apa. Sehingga publik itu nanti teredukasi kan. Sebenarnya niatnya kan baik karena PPN itu tujuannya supaya masyarakat sadar akan pajak. Kan intinya seperti itu. Karena masyarakat kita banyak yang bandel pajak juga banyak. Nah, ini kan sehingga penting untuk itu. Karena itu konstruksi ke depan menurut saya lebih baik pemerintah melakukan satu sosialisasi, komunikasi publik, informasi publik dan edukasi publiknya terus-menerus. Dan di satu sisi ada kewenangan dari daerah. Karena masyarakat itu ada di daerah, bukan di pusat. Nggak kota semuanya lah. Sementara gitu ya. kabupaten kota sekarang masih pimpinannya masih baru semua, masih belajar juga. Masih belajar juga. Bagaimana menerjemahkan kebijakan yang PPN 12 ini kan menjadi persoalan yang kemudian ini menarik karena kita mau ngomongin politik tapi udah larinya PPN 12. Mas Philip, tolong dijelaskan. Satu sisi kalau tadi mendengarkan Mas Jadi dikatakan bahwa optimisme masyarakat ini menjadi modal yang baik ya kan. Tapi ternyata 1 Januari kita udah dihadapkan dengan kenaikan PPN misalnya 12% yang itu juga cukup ngeri. Banyak di media sosial mengatakan soal pajak. Bagaimana menjelaskan ini? Apa sebenarnya target dari pemerintah sih Mas Philip? Yang pertama itu kan menjalankan undang-undang yang sudah ditetapkan dan memang Januari itu sudah harus naik 12%. Jadi itu adalah undang-undang yang ditetapkan oleh DPR sebelumnya. Cuma waktu itu karena ada situasi yang tidak memungkinkan, ada COVID dan lain-lain, akhirnya naiknya hanya 1% dari 10% ke 11%. Tapi amanat undang-undangnya menyatakan Januari 2025 harus sudah 12%. Jadi ada dilema terkait dengan pelaksanaan undang-undang. Kalau tidak dilaksanakan akan jadi amunisi politik bagi mungkin menimbulkan dinamika politik yang tidak perlu. Di sisi yang lain kita tahu ada tadi disampaikan oleh bestie saya. Jadi nggak salah saya memperkenalkan bestinya Mas Philip ini salah duduknya nih. Ini satu Pak Jayadi ada situasi global yang mungkin harus diantisipasi misalnya kan terkait dengan perang itu mungkin mempengaruhi logistik, ekonomi dan lain-lain sehingga memang harus ada sumber-sumber ekonomi baru di luar yang diusahakan investasi, pembangunan, ekspor dan seterusnya. Tapi ada komponen yang tadi disampaikan oleh Pak Trubus, bagaimana meningkatkan kontribusi perpajakan masyarakat dan itu sebetulnya hal yang normal di negara demokrasi manapun. Kontribusi masyarakat itu elemen penting bagi representasi. Kalau istilahnya kan no representation without taxation. Dan kali ini dalam konteks itu saya kira penting untuk kita memahami soal kenaikan pajak ini. Yang pertama yang paling penting itu amanat undang-undang yang harus dilakukan. Tentu saja kemudian ada dinamika masyarakat. Akibatnya tadi yang disampaikan Pak Trubus, ada pengecualian atau pengalokasian untuk insentif dan lain-lain sebesar 265 triliun sekian. Dan karena itu saya kira sebetulnya yang belum tercapai kan titik equilibriumnya antara kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dengan penerimaan masyarakat. Bahwa tadi menurut Pak Trubus idenya dan niatnya bagus, saya kira kita sepakat. Usulannya mengadakan sosialisasi yang lebih masif, edukasi pada masyarakat itu harus dikerjakan. Karena
pemerintahnya juga baru berjalan 2 bulan. Tentu saja. Jadi sabar dulu nih. Ini kan lagi menetapkan fondasi meskipun katanya keberlanjutan gitu ya. Bukan sabar, tapi artinya memang ada sudah pasti banyak PR-PR yang harus dikerjakan. Dan ini kan dalam konteks proses gitu. Dan misalnya antara lain adanya kantor komunikasi presidenan kan tujuannya untuk itu juga. Membantu Ini kantor komunikasi baru, kebijakan dari kantor baru yang pemerintah ya. akan berusaha menjembatani komunikasi antara KL dengan masyarakat dan juga mungkin dengan dunia internasional. Oke, tadi menyambung juga diskusi, kita juga sempat sedikit tadi kita dengar bahwa faktor situasi global ini juga menentukan bagaimana dinamika yang terjadi di dalam negeri. Kita akan lanjutkan, nanti saya minta tanggapan dari Prof. Aksisius dan juga Prof. Topo. Bagaimana dengan kepastian dari hukum dan lain-lain, itu penting sekali untuk menjaga dinamika politik dan juga investasi. Kami akan lanjutkan pemirsa setelah lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.